Ya, sehat-sehat semua ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, saya mulai. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai neraca energi makroskopik ya. Gitu. Nah, di mana di dalam mempelajari energi balan, ini tentunya ada manfaatnya di dalam industri proses maupun di dalam mendesain satu industri proses ya. Untuk itu tentu secara otomatis kita harus mengetahui satuan energi, satuan panas, sifat-sifat termokimia, bentuk dan jenis energi. Karena di sini adalah terkait dengan energi balan, maka kita akan menggunakan, memahami dulu hukum konservasi energi dan bagaimana nanti di dalam penggunaan energi balan. Oleh karena itu di dalam materi ini akan ditekankan pada energi yang berhubungan dengan kerja ya intinya. Karena di dalam proses kita tahu bahwa ada kebutuhan energi untuk pemanasan, kebutuhan energi untuk pendinginan, dan kebutuhan daya. Karena ini terkait dengan fluid mekanik atau mekanika fluida, maka diskusi lebih banyak nanti kita akan bagaimana menentukan atau yang terkait dengan daya ya, itu ini. Oleh karena itu nanti pada akhir daripada kuliah ini kita akan mendapatkan persamaan overall mechanical energy balance dan persamaan Bernoulli, mana yang pernah saya sampaikan pada kuliah static fluid, ada hubungannya dengan prinsip-prinsip pengukuran tekanan pada static fluid ya. Ini perlu diketahui saja kalau kita akan mendapatkan manfaat dari energi balan yang kita desain ya, di mana nanti akan bisa digunakan untuk melakukan audit energi, menunjukkan pola penggunaan energi, saran untuk efisiensi, saving dan konservasi energi. Jadi secara keseluruhan tentunya ini manfaatnya, meskipun di dalam materi
di transfer momentum nanti kita akan banyak untuk bagaimana dasar-dasar mendesain daripada yang di dalam melakukan energi balan. Ini ada hukum-hukum dasar yang digunakan. Yang pertama adalah hukum konservasi energi, hukum pertama termodinamika, dan overall energi balan. Jadi nanti akan ada persamaan untuk overall energi balan yang akan kita gunakan secara bersama-sama di dalam menganalisa energi balan. Ini ada ringkasan yang akan menjadikan salah satu yang digunakan di dalam melakukan energi balan ya, ini ya. Dimana kita ketahui bahwa hukum pertama termodinamika itu menyatakan bahwa jika sebuah sistem menjalani suatu siklus, maka panas total yang ditambahkan pada sistem tersebut dari sekitarnya akan sebanding dengan kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut terhadap sekitarnya atau pada sekitarnya. Ini kalau dilihat, hukum pertama termodinamika ini ditulis untuk suatu kelompok partikel yang spesifik, yaitu dalam hal ini adalah yang terdiri dari sistem yang ditentukan. Dan hukum pertama termodinamika ini adalah hanya melibatkan kuantitas-kuantitas yang sifatnya skalar. Oleh karena itu nanti akan kita dapatkan persamaan yang diturunkan dari hukum termodinamika ini akan berbentuk atau dalam bentuk skalar. Di mana hukum termodinamika yang dinyatakan tadi sebenarnya bisa dilihat dari ilustrasi di sini ya. Jadi ini ada sistem, kemudian ada panas atau energi yang diberikan dari lingkungan terhadap sistem. Kemudian yang keluar adalah nanti dalam bentuk panas yang akan memberikan kerja terhadap lingkungannya. Jadi ini bisa dilihat dari suatu sistem yang tadi dinyatakan adalah terdiri dari partikel-partikel itu. Jadi bisa juga ini kita lihat sebagai volume kontrol ya. Ini adalah batas daripada permukaan kontrolnya gitu ini ya. Nah, di mana di dalam hal ini nanti adalah perubahan total energi dalam sistem itu akan sama dengan perubahan total energi terhadap lingkungannya atau yang diberikan terhadap lingkungan yang salah satunya adalah dalam bentuk kerja. Gitu. Jadi perubahan total energi dalam sistem berdasarkan hukum termodinamika dinyatakan di dalam pernyataan delta E sama dengan G minus W, di mana delta E-nya di sini adalah menyatakan bahwa total
energi per satuan massa daripada fluida, sedangkan Q adalah merupakan panas yang diserap atau ditambahkan ke sistem persatuan massa fluida, sedangkan parameter yang terakhir di sini adalah kerja persatuan massa yang dilakukan sistem terhadap sekitarnya. Jadi kalau dinyatakan, kalau hukum termodinamika yang diilustrasikan di sini bisa dinyatakan dalam bentuk ini ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hukum pertama termodinamika tadi atau dari ilustrasi tadi ya. Sebenarnya ada energi yang nanti membawa serta atau energi yang dibawa serta oleh massa ya. Jadi pada dasarnya massa akan membawa energi, di mana energi tersebut adalah dimiliki oleh massa karena posisi daripada massa, karena gerak atau keadaan fisik ya. Di mana di sini nanti akan bisa dilihat di dalam energi balan. Tetapi energi sendiri dapat ditransfer melewati batas sistem tanpa membawa serta massa. Jadi tanpa adanya transfer massa. Nah, kemudian nanti dari beberapa bentuk energi yang dibawa oleh massa maupun tidak disertai oleh adanya aliran massa, tergantung pada satuannya adalah bisa dalam satuan Joule per kilogram, BTU per pon, atau bit pound-post per pon, bisa juga seperti itu. Barangkali yang kalau satuan SI yang banyak kita gunakan adalah Joule per kilogram. Nah, kemudian kalau kita kategorikan dari bentuk energi yang seperti tadi saya katakan, ada yang ikut massa, ya, ada yang tidak, ya. Nah, ini kalau kita klasifikasikan secara besar, ya. Jadi ada energi yang dapat ditransfer tanpa disertai massa. Sedangkan yang ini adalah kelompok-kelompok energi yang dibawa serta oleh aliran massa. Jadi ada energi kinetik, potensial, energi internal, dan juga entalpi. Jadi ini adalah energi yang dapat dimiliki oleh sistem itu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut dari beberapa bentuk energi yang berhubungan dengan massa, beberapa yang ada 3 bentuk energi yang diketahui di sini ya, yaitu ada energi potensial, biasanya dinotasikan di dalam persamaan adalah Z dikalikan ini adalah tinggi atau letak dari massa terhadap suatu referensi tertentu ya ininya. Jadi pada prinsipnya energi potensial itu adalah akibat letak massa dalam suatu medan gravitasi, di mana Z-nya adalah merupakan
tinggi relatif terhadap bidang referensi. Oleh karena itu, besar kecilnya dari energi potensial itu adalah tergantung dari letak massa itu terhadap bidang referensi ini. Nah, sekarang apakah ini energi? Ini bisa kita lihat dari satuan-satuan yang menyertai dari Z dan G, ya, ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah satuan, ini adalah energi potensial, ya, ZG. Ini adalah satuannya adalah meter kalikan meter per detik kuadrat. Ya. Nah, kalau ini dikalikan dengan atau dibagi, ya, tentu kalau dikalikan akan dibagi dengan satuan massa kilogram, maka akan kita dapatkan, ya, satuan daripada energi potensial itu adalah joule per kilogram, di mana joule-nya di sini adalah satuan energi yang tergantung daripada massa yang membawanya itu. Kemudian untuk energi kinetik, ini biasanya dinotasikan dengan P kuadrat atau setengah P kuadrat. Ini biasanya adalah akibat adanya gerak massa, bisa secara translasi, bisa gerak secara rotasi. Dalam hal ini, V sebagai kecepatan adalah kecepatan relatif terhadap batas sistem pada suatu titik. Dan nanti dengan cara yang sama, apakah satuan energinya, apakah ini energi, itu kira-kira kalau diturunkan dengan cara yang sama pada energi potensial, di sini juga merupakan energi karena satuannya adalah joule per kilogram, artinya energi yang berhubungan dengan massa. Dan yang terakhir adalah energi dalam atau energi internal. Ini akibat adanya atau merupakan bentuk energi lain akibat adanya energi rotasi atau vibrasi dalam ikatan kimia. Ini biasanya yang dinotasikan dengan U, ya. Ini juga mempunyai satuan energi, ya. Ini. Kemudian dari ketiga bentuk energi itu, maka total energi daripada fluida, ya, per satuan massa adalah dinyatakan dalam persamaan ini, di mana ini adalah total energi sama dengan energi internal, energi kinetik, dan energi potensial. Ya, gitu. Oke, kemudian untuk konservasi, saya lanjutkan ke konservasi energi, karena ini adalah juga salah satu hukum dasar yang akan digunakan menganalisa energi balan. Ya. Nah, di sini dianggap, ya, bila tidak ada energi yang digenerasi atau dikonsumsi, oleh karena itu konservasi energi di sini dinyatakan sebagai laju energi keluar akan sama dengan laju energi masuk ditambah dengan laju energi yang terakumulasi. Sedangkan total energi
dari slide sebelumnya adalah ini adalah total energinya. Nah, kemudian untuk laju akumulasi energi dalam volume kontrol di sini adalah akan dinyatakan di dalam persamaan ini. Di sini adalah perubahan, ini adalah total energi yang berubah ya terhadap waktu itu ininya dalam volume kontrol yang ditinjau. Ya, ini mungkin kalau ditinjau pada suatu kontrol volume, ya, jadi berdasarkan energi yang dibawa massa masuk keluar dari suatu volume kontrol. Jadi kalau kita lihat di sini ada massa yang ditambahkan, diambil dari sistem yang membawa energi potensial, energi kinetik, dan energi internal. Oleh karena itu, energi ini akan ditransfer ketika massa mengalir masuk atau keluar volume kontrol. Ya. Sedangkan kerja neto, karena ada kerja yang harus diberikan ke lingkungan, ya. Nah, di sini yang dilakukan oleh fluida ketika mengalir masuk dan keluar kontrol volume itu ada kerja karena pressure volume per satuan massa P kalikan P, ya. Kemudian ada kerja karena shear, ya. Ini biasanya di dalam analisa energi balan disampaikan. Untuk itu di sini ada kerja akibat pressure volume per satuan massa. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk entalpi adalah sama dengan pressure volume kerja karena kerja pressure volume ditambah dengan energi internal atau energi dalam. Ya, sehingga dari total energi fluida per satuan massa, di mana ada entalpi yang merupakan kerja, pressure, volume, dan energi dalam, ya. Jadi bentuk daripada total energi adalah di sini akan menjadi ini entalpi, di sini adalah energi kinetik, di sini adalah energi potensial. Gitu. Ya, nah, kemudian kalau kita menyatakan hukum termodinamika dalam bentuk ini, ya, dg minus ini dw dan de, ini saya kira persamaan total energi tadi, ya. Tetapi di sini adalah panas di sini adalah dianggap positif, dg di sini positif bila panas itu ditambahkan pada sistem. Kemudian kerja di sini, ya, akan positif bila kerja dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Itu. Untuk sistem yang mengalami proses yang terjadi selama selang waktu dt, maka persamaan hukum pertama termodinamika dinyatakan dalam persamaan ini dg per dt minus dw per dt akan sama dengan de per dt, ya. Jadi karena di sini adalah ditinjau pada selang waktu yang terjadi pada dt itu. Ini persamaan termodinamikanya adalah hukum pertama termodinamika dinyatakan dalam persamaan.
Kemudian bagaimana kalau kita melakukan analisa energi balan ya, nah ini secara makroskopik. Biasanya kita seperti pada neraca masa makroskopik juga menggunakan pendekatan volume kontrol. Ya seperti yang pernah saya sampaikan pada makroskopik mes balan, material balan. Jadi di sini adalah akan ada satu kontrol volume. Jadi ada satu volume atau elemen dari fluida yang diletakkan di dalam suatu aliran ya. Atau bisa dilihat di sini adalah merupakan sistemnya. Jadi di sini ada volume kontrol yang stasioner ya, ini ya. Di sini pada kondisi pada saat T sama dengan T, ini adalah batas sistem sebagai permukaan kontrol ya, itunya. Nah, kemudian pada saat T plus delta T, kita pastikan bahwa batas sistemnya itu adalah pada sistem yang merupakan dari stream dari suatu aliran fluida itu adalah ditunjukkan di sini, yaitu ketika waktunya adalah sama dengan T plus delta T. Nah, kalau kita lihat dari pendekatan volume kontrol ini ada 3 region atau daerah nanti yang akan kita analisa terkait dengan energi balan. Ada region 1, ada region 2, ya, ada region 3. Nah, kalau kita lihat pada daerah 1 itu adalah ditempati sistem hanya pada saat T, itu adalah ditempati sistem pada saat T plus delta T, sedangkan pada daerah 3 ya, antara 1 dan 2 tadi adalah ditempati bersama oleh sistem pada saat T plus delta T. Nah, kemudian pada waktu T sama dengan T plus delta T, energi total dari daerah 2 dan 3 ya, ini ya, dinyatakan dalam persamaan di sini. Jadi ini adalah energi pada waktu T plus delta T itu adalah sama dengan energi pada daerah 2 pada saat T plus delta T dan energi pada daerah 3 pada saat T plus delta T. Nah, pada waktu T sama dengan T, energi total pada daerah 3 ya, ini adalah ditunjukkan di sini. Ini merupakan energi pada daerah 1 pada waktu T, dan ini adalah merupakan energi pada daerah 3 ketika T sama dengan ya, itu. Kemudian itu kita jumlahkan ya ininya. Jadi ketika waktu T sama dengan T plus delta T dan ketika T sama dengan T, dari situ akan kita dapatkan ya, dari waktu T sama dengan T plus delta T dan pada waktu T sama dengan T ya, ini ya, ini ya, ini adalah ini, sedangkan di sini adalah pada saat T sama dengan T ya, ini.
Ini kalau kita lihat pada selang waktu yang sangat kecil, katakanlah ini delta T, kemudian dari persamaan ini kalau kita ambil limitnya dengan batasan di mana delta ini adalah mendekati 0, ya, maka akan kita dapatkan persamaan dari persamaan ini kita ambil limitnya delta T mendekati sama dengan 0. Jadi akan menjadi persamaan berikut ini. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya, dari persamaan tadi pada sisi kiri di sini adalah menyatakan laju penambahan panas ke kontrol volume dari sekitarnya, energi ya ininya adalah sama dengan dikurangi laju kerja yang dilakukan oleh kontrol volume terhadap lingkungannya atau sekitarnya. Sedangkan pada suku yang pertama dari sisi kanan dari persamaan ini, itu menyatakan laju perubahan sistem, ya ini, di mana di sini adalah sama dengan laju energi yang keluar kontrol yang disebabkan oleh adanya aliran massa tidak dikurangi dengan laju energi yang masuk ke dalam oleh aliran massa fluida. Sedangkan suku yang kedua dari laju akumulasi energi di dalam kontrol. Ini adalah merupakan laju energi neto melalui permukaan kontrol volume dalam kurun waktu